Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pada video topik 7, pengenalan prinsip penginderaan jauh SAR, segmen 1, prinsip SAR. Sistem penginderaan jauh berdasarkan penggunaan jenis sensornya bisa terbagi dua, yaitu sistem optis dan non-optis. Sistem optis bekerja pada spektrum elektromagnetik sinar tampak sampai inframerah termal. Sistem ini peka terhadap pantulan atau refleksi dan pancaran atau emisi radiasi gelombang elektromagnetik suatu material, sehingga sistem ini menggunakan lensa untuk proses perekamannya. Sistem kedua adalah sistem non-optis yang bekerja pada spektrum gelombang mikro atau microwave sekitar 1 mm hingga 1 meter. Karena sistem ini bekerja dari spektrum gelombang mikro, sehingga dibutuhkan antena dalam proses perekamannya. Penginderaan jauh sistem non-optis disebut juga sebagai penginderaan jauh microwave atau penginderaan jauh sintetik apertur radar. Memiliki pembagian kisaran bandwidth atau saluran yang digunakan. Saluran yang umum digunakan pada penginderaan jauh non-optis terdiri dari KA band, KU band, X band, C band, S-band, L-band, dan P-band. Sebagian besar sensor non-optis bekerja secara aktif, di mana sensor bekerja menggunakan sumber energi dari sistemnya sendiri. Sensor non-optis aktif yang akan dibahas dalam topik-topik berikutnya adalah radar atau Radio Detection and Ranging, seperti diuraikan dalam slide sebelumnya. Sistem yang bekerja secara aktif seperti radar, tetapi menggunakan sensor optis adalah LIDAR atau Light Detection and Ranging. Sensor LIDAR bekerja pada kisaran gelombang UV, visible, dan inframerah dekat. Sistem aktif lainnya dengan menggunakan gelombang suara disebut sebagai sonar atau Sound Navigation and Ranging. Karena suara memerlukan media rambat seperti air, sehingga sensor ini umumnya dibawa oleh kapal laut untuk mendeteksi target-target di bawah permukaan air. Radar secara umum terbagi menjadi dua, yaitu non-pencitraan dan pencitraan. Radar non-pencitraan tidak menghasilkan citra, tetapi lebih ditujukan untuk mengetahui posisi, misalnya polisi lalu lintas menggunakan sistem radar Doppler genggam untuk menentukan kecepatan dengan mengukur pergeseran sinyal yang dikirim dan yang dikembalikan. Radar Plane Position Indicator menggunakan antena berputar untuk mendeteksi target pada area melingkar. Altimeter radar berbasis satelit resolusi spasial rendah, tetapi resolusi vertikal tinggi. Radar pencitraan biasanya memiliki spasial resolusi tinggi yang terdiri dari paket sistem seperti transmitter, receiver, satu atau lebih antena GPS, dan komputer. Berdasarkan teknologi yang digunakan, sistem radar pencitraan terbagi menjadi dua, yaitu Real Aperture Radar atau RAR dan Synthetic Aperture Radar atau SAR. Aperture memiliki makna antena, sehingga dalam Real Aperture Radar, sistem menggunakan fisik antena dengan panjang sebenarnya, misalnya antena dengan panjang 1-15 meter. Sedangkan dalam Synthetic Aperture Radar atau SAR tidak menggunakan antena secara fisik, tetapi secara elektronik, sehingga kemampuan sensor radar dengan panjang antena 15 km bisa ekivalen dengan panjang antena sintetis 11 meter saja. Sistem ini banyak digunakan saat ini baik dengan wahana satelit maupun pesawat. Sejarah penggunaan radar tidak terlepas dari kejadian Perang Dunia, di mana pada perkembangannya radar digunakan pada periode Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Pada saat Perang Dunia Kedua, radar berbasis darat digunakan untuk mendeteksi pesawat dan kapal yang masuk. Jenis radar digunakan pada saat itu masih berupa radar non-pencitraan. Pencitraan radar tidak dikembangkan sampai tahun 1950-an. Setelah itu, radar dengan wahana pesawat digunakan berupa Side-Looking Aperture Radar atau SLAR yang bekerja secara real aperture radar. Sehingga semakin panjang antena yang digunakan, maka resolusi spasial semakin tinggi. Demikian penginderaan jauh geologi topik 7 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya.